Banyak dari kita yang tahu bahwa kupu-kupu yang cantik dan berwarna-warni berasal dari kepompong yang kurang menarik. Berikut adalah kisah inspiratif tentang seekor kupu-kupu yang tidak mampu menjalani kehidupannya sebagai kupu-kupu yang normal. Di sebuah hutan yang penuh dengan pepohonan, terdapat seekor kepompong yang bernama Mimi. Mimi adalah kepompong yang ceria dan penuh semangat, dan dia memiliki impian untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik suatu hari nanti. Suatu hari, ada seorang pria yang melihat sekumpulan kepompong di tempat tersebut. Dia begitu menyukai kupu-kupu dan menyukai kombinasi warnanya yang tampak indah. Pria tersebut sering menghabiskan banyak waktu di sekitar kupu-kupu. Dia tahu bagaimana proses kupu-kupu berjuang untuk berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Laki-laki tersebut memutuskan untuk mengamati seekor kupu-kupu yang berusaha keluar dari kepompong, yaitu yang bernama Mimi. Mimi telah berjuang keras selama berjam-jam untuk berjuang memecahkan cangkangnya, namun terlihat belum ada kemajuan. Tampaknya Mimi telah berusaha sekuat tenaga dan tidak dapat mencoba lagi. Laki-laki yang memiliki kecintaan terhadap kupu-kupu tersebut memutuskan untuk membantu Mimi. Laki-laki itu mencoba membuka cangkang kepompongnya untuk membantunya berkembang menjadi kupu-kupu. Beberapa waktu kemudian, kepompong itu mulai bergetar dan akhirnya memecahkan tubuhnya. Namun, saat Mimi keluar, laki-laki tersebut terkejut melihat bahwa sayap kupu-kupu Mimi tidak sepenuhnya berkembang. Meskipun Mimi berhasil menjadi kupu-kupu, sayapnya tampak rapuh dan tidak sempurna. Lelaki itu merasa gembira karena telah berhasil membuat kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya tanpa perlu bersusah payah lagi. Ia terus memperhatikan kupu-kupu itu dan sangat ingin melihatnya terbang dengan sayapnya yang indah. Ia mengira suatu saat kupu-kupu itu bisa melebarkan sayapnya dan bisa menopang tubuhnya. Sayangnya, sayap Mimi tidak melebar, hanya tampak membengkak dengan sayap yang tampak layu dan tubuh yang terlihat bengkak. Mimi tidak bisa terbang. Walaupun laki-laki itu melakukannya dengan niat yang baik, namun ia tidak tahu bahwa hanya dengan melalui perjuangan, kupu-kupu itu bisa berubah menjadi cantik, bersayap kuat, dan dapat terbang tinggi. Proses perjuangan kupu-kupu untuk keluar dari kepompong adalah bagian penting dari perkembangan metamorfosisnya. Saat berjuang untuk keluar dari kepompongnya, kupu-kupu memperkuat otot-otot sayapnya dan memompa cairan tubuhnya ke dalam sayapnya yang masih lunak dan terlipat menjadi lebih kencang dan memberikan bentuk yang diperlukan. Proses ini penting karena membantu sayap mengembang sepenuhnya dan menjadi kaku. Setelah sayap cukup kering dan kuat, kupu-kupu dapat terbang dan melanjutkan siklus hidupnya di alam. Membantu kupu-kupu keluar dari kepompong dengan memotongnya adalah tindakan yang tidak disarankan dan memiliki konsekuensi yang serius bagi kupu-kupu tersebut. Jika cangkang kepompong tersebut dipotong, kupu-kupu akan keluar dengan mudah, tetapi sayapnya tidak akan mendapatkan tekanan yang diperlukan untuk berkembang dengan sempurna. Dan kupu-kupu itu mungkin tidak akan bisa terbang dengan baik atau mungkin mati lebih cepat. Proses perjuangan ini penting untuk memastikan kupu-kupu memiliki kekuatan dan vitalitas yang diperlukan untuk bertahan hidup. Membiarkan kupu-kupu berjuang keluar dari kepompongnya sendiri adalah hal yang terbaik untuknya. Meskipun terlihat menyedihkan, proses ini adalah bagian penting dari siklus hidupnya. Dengan memberikan kesempatan bagi kupu-kupu untuk mengembangkan kekuatannya sendiri, kita sebenarnya telah memberikan hadiah yang paling berharga. Pesan moral dari cerita ini adalah cerita tentang Mimi yang memiliki sayap tidak sempurna karena bantuan manusia menjadi pelajaran berharga bagi semua makhluk di hutan itu. Mimi dengan keberaniannya yang tidak kenal lelah
menjadi sosok inspiratif bagi mereka yang menemui kesulitan dalam hidup. Dia mengajarkan bahwa ketekunan adalah kunci untuk mencapai mimpinya, meskipun perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu mulus. Perjuangan adalah bagian alami dari transformasi. Jika kita tidak mau menjalani perjuangan apapun, kita tidak akan bisa terbang. Perjuangan memberi kita kekuatan untuk melampaui keterbatasan dan mencapai ketinggian yang baru. Dari kisah kupu-kupu ini, kita belajar bahwa perjuangan adalah bagian penting dari hidup. Kesulitan dan tantangan yang kita hadapi justru akan membuat kita menjadi lebih kuat dan mandiri. Perjuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan dan transformasi. Perjuangan adalah kunci untuk mencapai potensi terbaik dalam diri kita. Perjuangan hidup adalah sebuah proses penempaan. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah palu yang memahat karakter kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Melalui perjuangan, kita belajar ketekunan, kegigihan, dan keberanian. Kita belajar mengatasi ketakutan, menghadapi tantangan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi kegagalan. Setiap rintangan adalah peluang untuk mengasah kemampuan kita, memperluas wawasan, dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Ketika kita menjalani perjuangan dengan tekad yang kuat, kita akan melewati masa sulit dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Dan pada akhirnya kita akan melampaui rintangan tersebut dan akan lebih bersinar terang. Perjuangan memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa melalui kerja keras dan ketekunan, kita dapat mencapai impian yang kita harapkan. Jadi, mari hadapi perjuangan dengan kepala yang tegak dan hati yang penuh semangat. Karena di balik setiap perjuangan, ada kilauan keberhasilan yang menanti untuk kita raih dengan penuh keyakinan. Jika kita tidak mau menjalani perjuangan apapun, maka kita tidak akan pernah bisa terbang. Perjuangan membuat kita lebih bersinar. Jadi, setiap makhluk itu meskipun memiliki keterbatasan, tetapi setiap pribadi dari diri kita memiliki potensi untuk terbang tinggi, asalkan kita memiliki tekad dan keberanian untuk melalui perjuangan hidup. Baik, demikian itu tadi Sobat Luffy, kisah inspiratif dari kepompong yang berjuang untuk menjadi kupu-kupu. Semoga teman-teman di sini tetap semangat ya menjalani hari dan terus berjuang untuk mencapai impian yang diinginkan. Oke, demikian itu tadi konten pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jika kamu suka videonya, jangan lupa like atau komen. Terima kasih yang sudah melihat sampai akhir. Kita berjumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.